mereka tulis syarat akan nilai Islami, terselip dakwah tanpa terkesan menggurui. Tak sekadar mencetak hits, namun mereka juga membawa genre baru dalam dunia sastra negeri ini. Simak perbincangan saya dengan para penulis cerita fiksi bernuansa Islami dalam Satu Indonesia. Karya pertamanya, Ayat-Ayat Cinta, sukses membuat masyarakat galau. Habibur Rahman El-Shirazi atau Kang Abik mampu meramu konflik cinta berbalut nilai Islam dan diterima masyarakat lintas agama. Saat itu bahkan ia didaulat sebagai penulis novel nomor 1 di Indonesia oleh Universitas Diponegoro. Baginya, sebuah karya tulis yang baik adalah karya yang mampu memberi dampak positif bagi pembaca hingga puluhan tahun ke depan. Assalamualaikum Kang Abik. Waalaikumsalam Mbak. Kang Abik, ini pasti langsung identik dengan karya-karya yang menyentuh hati, menguras air mata, berbalut dengan cinta Islam. Emang tujuannya membuat karya itu tentang cinta yang menyentuh hati gitu Kang Abik? Sebenarnya saya ingin mengajak diri saya sendiri Mbak. Mengajak diri saya sendiri, mengajak juga pembaca. Pertama untuk memiliki cinta. Kita ingin mencintai, kita juga ingin dicintai. Itu alasan yang paling penting kenapa saya nulis tentang cinta. Masalah apapun, seberat apapun masalah itu, ya, bila dikemas dengan cinta akan menjadi ringan. Tapi yang menarik ini, Kang Abik mampu mengemas konflik cinta tapi berbalut nuansa Islami. Komposisi seperti apa yang Kang Abik racik gitu? Sebenarnya itu bagian yang saya rasa agak otomatis Mbak ya. Otomatis begini, karena memang dari kecil saya ini anak pesantren. Gitu kan. Suatu saat saya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sampailah di Az-Zukhruf ayat 67. Baca ayat itu saya gemeter. Itu ayat tentang cinta masalahnya. Al-akhilla, orang yang saling cinta mencintai, orang yang sangat akrab di dunia ini, yauma idin pada hari kiamat, hari di akhirat kelak, ba'dum li ba'din, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, aduun akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya Allah, ini ayat tentang cinta. Jadi undang-undangnya orang yang saling cinta mencintai itu besok akan bermusuhan. Seketika itu terbersit, ini kalau saya bikin judul satu novel, judulnya Ayat-Ayat Cinta, merinding saya Mbak, ketemu judul. Seketika itu saya minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau ilhamkan judul ini kepada penulis yang lain. Sebelum saya menuliskannya. Serius, saya berdoa saat itu. Oke, ini berbicara tentang cinta. Sebenarnya secara general, bagaimana sih Kang Abik melihat cinta dalam Islam? Cinta itu sangat-sangat dihormati di dalam Islam. Orang sholat itu selalu mengucapkan sifat-sifat cinta. Jadi sifat Tuhan, dalam Islam kan banyak, ada 99 sifat yang mulia kan. Nah, yang paling sering diucapkan oleh seorang muslim itu sifat Tuhan yang penuh cinta. Seperti ini ya. Mbak kalau sholat kan baca bismillah tuh. Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini paling tidak 17 kali minimal Mbak. Kita ucapkan sifat Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kang, tapi kalau ngomongin cintanya Kang Abik nih, pertama kali Kang Abik jatuh cinta katanya dalam dunia penulisan ini kepada puisi ya Kang? Betul. Usia berapa waktu itu Kang? Itu saya masih kelas 5 SD. Itu gara-garanya sepele Mbak. Gimana ceritanya? Jadi gara-garanya itu waktu kelas 5 SD, di sekolah saya, itu ada lomba 17-an Agustus. Oh iya, biasanya banyak 17-an, kalau lomba ada lomba macam-macam kan. Ada lomba itu lomba baca puisi kepahlawanan. Karena saya ketua kelas, terus suara saya paling keras mungkin ya. Sama Bapak Guru ditunjuk aja, main tunjuk aja Pak Guru. Dah kamu baca puisi, ikut puisi. Saya ikut. Saya pilih puisi Diponegoro, Khairul Anwar. Wah, Pangeran Diponegoro. Gitu lagunya itu. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api.
Ternyata menang, Mbak. Saya seneng sekali, nggak pernah saya lupakan itu. Saya lari ke rumah itu sambil teriak-teriak, Umi, menang. Dapat buku. Sejak itu saya suka sekali dengan puisi. Ini karena Ramadan, saya bacakan puisi yang spesial untuk Ramadan. Oke. Ya. Judulnya Al-Quran Bernyawa. Di Jabal Nur, tubuhnya bergetar. Jibril mendekapnya, tubuhnya bercahaya. Bacalah, dia adalah utusan Allah. Dialah Al-Quran yang hidup dan bernyawa. Dialah Muhammad, Nabi penyejuk jiwa, cahaya peradaban umat manusia. Dialah Al-Quran yang bernyawa. Untuknya kukirim solawat dan salam cinta yang tiada habis-habisnya. Luar biasa sekali. Yang tadi dari surat Al-Alaq inspirasinya ya, Iya, Kang, ya? betul banget. Tapi gimana Kang Abik melihat bagaimana sebuah buku atau sebuah tulisan ini memberi dampak pengaruh pada orang lain? Kalau kata Mike Challen ya, seorang psikolog sosial dari Amerika, cerita itu ada virusnya. Virus itu bisa positif, bisa negatif, gitu kan. Kalau virusnya positif, maka beruntunglah satu bangsa yang memiliki banyak cerita yang berisi virus-virus yang positif. Karena kalau kata para pakar itu akan berpengaruh kira-kira 20 tahun. Kemudian pada orang yang membacanya, cara dia bertingkah laku dan lain sebagainya itu bisa ada pengaruhnya dari bahan bacaan itu. Kang Abik, terima kasih sekali untuk waktunya, bincang-bincangnya bersama Satu Indonesia. Sama-sama, Mbak. Terus menginspirasi, terutama untuk penulis-penulis muda ya, Kang ya. Amin. Amin, insya Allah. Dan Satu Indonesia masih akan kembali dengan menghadirkan penulis lainnya yang tentunya menginspirasi. Jangan kemana-mana. Kalau lihat tempelan kulkas. Nah, dipegang, Mbak. Iya. Kalau Ini mimpinya tempelan Asma kulkas Nadia. tuh gimana? Mimpinya Asma Nadia bermula nih. Mulai dari lagu, cerpen hingga novel. Bagi Asmarani Rosalba, menulis jadi bagian penting dalam jalan hidupnya. Pengobat saat dirinya nyaris putus asa karena sakit keras, hingga sarana berkarya menebar inspirasi. Asma Nadia dipilihnya sebagai nama pena. Nama yang hingga kini konsisten mengisi jajaran penulis cerita fiksi bernuansa Islami papan atas negeri ini. 50 buku telah dirilis, namun Asma masih punya obsesi. Lewat forum Lingkar Pena dan Rumah Baca Asma Nadia, ia ingin luaskan minat baca dan mencetak para penulis muda. Nah, ini dia, kita sudah bersama dengan Mbak Asma Nadia. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Ini lagi warawiri kemana-mana, lagi promo film ya? Promo film Jilbab Traveler Love Spots in Korea, tayang mulai Lebaran. Saya cuma pengen nunjukin bahwa berjilbab nggak berarti kamu nggak bisa melihat dunia, berjilbab nggak berarti kamu harus membatasi mimpi gitu kan. Karena saya ingat ketika saya pertama kali pakai jilbab umur 15 tahun, ibu sempat melarang, sempat keberatan gitu karena takut jauh jodoh, takut nggak dapat pekerjaan gitu, takut nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah Asma bisa membuktikan gitu, Allah perjalankan ke 60 negara, 316 kota tetap dengan jilbab gitu. Menulis ini selain menjadi profesi dan juga hobi, tapi ini juga menjadi sarana untuk berdakwah, betul nggak sih? Buat saya menulis itu cara berkomunikasi dengan pembaca, cara menyemangati pembaca, cara mudah-mudahan buku-buku Asma Nadia berkontribusi terhadap entah semangat, entah cara pandang terhadap masa depan gitu. Nah ini kalau buat saya pengen berkontribusi menyuntik semangat itu khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia harus kuat, perempuan Indonesia harus selalu tegar, harus selalu punya senyum, terlebih ketika mereka sudah menjadi istri dan punya anak-anak gitu. Tapi ini berbicara mengenai dakwah gitu kan, dalam membuat karya-karya bernuansa Islami gitu, Mbak, gimana sih caranya mengatur komposisi atau menyelipkan pesan-pesan agama gitu biar tidak terkesan menggurui gitu dalam karyanya Mbak Asma? Pembaca harus dianggap teman. Jadi kalau kita niatnya sudah menggurui, jadinya akan menggurui. Tapi kalau kita misalnya niatnya ini pembaca sebagai teman kita ngobrol, apalagi kan anak-anak muda penikmatnya anak-anak muda, kan, gitu. Kita nggak mungkin bilang kamu boleh begini, kamu nggak boleh begitu, nggak mungkin gitu kan. Dan di sini diperlukan
skill dalam menulis. Jadi keterampilan menulis membantu kita menyelipkan pesan-pesan itu dalam cerita, dalam narasi gitu. Ketika seseorang baca novel atau nonton film, mereka nggak pengen dapat khotbah yang berkepanjangan gitu loh. Mereka pengen tetap mendapatkan hiburan. Nah, gimana caranya ini tetap fun, tetap menghibur, tetap populer gitu ya. Tapi kalau ngomongin karya-karya Mbak Asma ini kayak mengalami transisi gitu dari yang karya-karya yang menghadirkan kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga yang menyentuh hati, emak ingin naik haji, pasti banyak banget yang terkesan dengan itu. Tapi sekarang ini kalau kita lihat karya-karya Mbak Asma nih mulai menyentuh seperti cinta-cintaan gitu. Ini apakah dalam berkarya Mbak Asma mungkin mempertimbangkan pasar atau yang lagi ngetren gitu atau gimana? Pengamatan yang benar banget gitu. Saya memutuskan bikin bikin sesuatu yang lebih romantis. Karena ketika Kang Abik bikin ayat-ayat cinta, saya bikin emak ingin naik haji. Ketika cinta bertasbih, saya bikin rumah tanpa jendela gitu kan. Jadi nuansanya sosial. Tapi kemudian saya bikin Assalamualaikum Beijing, kisah cinta ya. Waktu itu saya termotivasi dari curhat anak-anak muda. Mulai menulis, mulai jatuh cinta. Untuk menulis itu sejak kapan sih Mbak Asma? SMA kuliah ya, mulai jatuh cinta. Sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah rindu kalau nggak nulis hobi, gitu. Tapi menjadi kebutuhan itu ketika buku pertama terbit. Saya melihat buku pertama terbit, saya usia 27 tahun dan saya lika-likunya cukup banyak sebelum memutuskan, oke, saya akan jadi penulis gitu loh. Allah sudah membuka jalan ini buat saya dan sebagai media syukur, saya akan terus menulis insya Allah sampai akhir hayat. Kalau lihat tempelan kulkas, boleh dipegang Mbak? Iya. Kalau Ini mimpinya tempelan Asma kulkas Nadia. tuh gimana? Mimpinya Asma Nadia bermula nih. Saya dulu keluarga miskin banget gitu loh. Ini udah mau berkaca-kaca gitu. Miskin banget, saya sakit-sakitan juga gitu kan. Dan setiap kalau misalnya papa itu ke rumah teman-teman gitu ya, yang kaya-kaya gitu ya, kesannya papa pasti mau pinjam uang gitu. Jadi masa lalunya lumayan pahit gitu. Kita tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Tapi saya punya oma saya itu non-muslim. Dan oma itu lumayan mapan, dan rumah oma tuh jadi tempat berlibur yang asik buat kita semua gitu. Nah, di pintu kulkas oma itu selalu berjejer magnet-magnet kulkas dari berbagai negara. Dan saya kecil itu merajut mimpi traveling itu di situ. Merajut mimpi untuk melihat dunia. Saya biasa berdiri berjam-jam untuk melihat pintu kulkas oma. Itu spot favorit saya. Kalau ada maunya dia kekeh, dia juga disiplin dalam menulis ya. Setiap hari dia menulis. Kemudian dia juga bertekad bahwa bagaimana dia menjadi penulis dan bisa bermanfaat buat orang banyak melalui tulisan dia. Tapi karena aku anggap Bunda itu emang teman sharing, jadi aku benar-benar bisa sharing tentang apapun itu, tentang ambisi-ambisi, rencana-rencana masa depan, kayak gitu. Semuanya tuh benar-benar bisa sama Bunda, bukan cuma, Bunda nggak cuma, kamu tuh harus gini, tapi bisa aku yang bilang kayak, aku mau kayak gini Bunda, terus nanti kita sama-sama membentuk rencana untuk bagaimana cara aku meraih mimpi-mimpi aku kayak gitu. Apa cerita antara Ibu, Mbak Asma dengan kertas pembungkus koran? Jadi mami itu sangat suka membaca dan saking kita dulu nggak punya uang waktu di pinggir rel kereta api itu, tapi mami nggak kehilangan akal. Jadi tetap pulang dari belanja dari mana itu bungkus-bungkus cabai bawang itu dibukain gitu sampai berusaha rapi gitu ya. Terus kita baca gitu. Anak-anak mami duduk dan baca. Kemudian saya sakit-sakitan, nah mami itu paling sering nemenin saya di rumah sakit dan beliau mengorbankan makan siangnya untuk sebenarnya itu selama bertahun-tahun. Saya berobat saraf itu untuk gegar otak itu selama 10 tahun. Dan itu mengorbankan makan siangnya supaya anaknya bisa beli buku. Subhanallah, mungkin ini juga ya semangat yang mengantarkan Mbak Asma Nadia ini ingin melakukan banyak untuk orang sekitar saat ini. Dan bagaimana untuk menjadi seorang penulis yang baik? Jujur dengan diri sendiri, kemudian jangan menulis sesuatu yang disesali, gitu ya. Karena menulis itu kan live record ya, monumen seseorang gitu. Jadi dia akan dikenang dengan itu. Kemudian belajar terus, banyak baca terus, karena seberapa dalam bacaan seorang penulis itu terlihat dari buku-buku yang dia tulis. Terima kasih sekali Mbak Asma Nadia untuk berbagi ilmunya dan berbincang-bincang bersama kami. Jangan kemana-mana, setelah ini ada satu penulis lagi yang juga menginspirasi dengan karya-karyanya. Tetap di Satu Indonesia. Sebuah senjata atau peluru ditembakkan ke orang, orang bisa mati. Tapi sebuah tulisan kalau diterbitkan dan dibaca oleh seseorang, itu ibaratnya tulisannya masuk ke kepala orang.
Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemui kesuksesan. Untaian kata dari bahasa Arab yang memberi nyawa novel Negeri Lima Menara. Jadi bestseller di tahun 2009 dan sempat difilmkan, novel ini melambungkan nama sang penulis Ahmad Fuadi. Melejit sejak pertama karyanya terbit, pria kelahiran Sumatera Barat ini diganjar sederet penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tapi menulis bukan satu-satunya candu. Berkelana bagi Fuadi juga jadi misi hidup. Lewat pertualang, ia tak cuma kumpulkan cerita, beasiswa dari berbagai negara juga jadi koleksinya. Sadar betul bahwa pendidikan adalah penting sama halnya dengan bermanfaat bagi orang lain. Fuadi mendirikan komunitas Menara, sebuah yayasan yang memberi pendidikan pada masyarakat kurang mampu secara gratis. Ini luar biasa sekali bisa dibilang gitu karya-karyanya. Apalagi novel pertamanya menjadi bestseller, pemecah rekor penjualan buku di salah satu penerbit terbesar. Kalau menurut orang ada kebaruan di sana. Salah satu kebaruan adalah kok tiba-tiba ada novel bercerita tentang kisah di dalam pesantren. Betul. Sebelumnya nggak pernah ada. Jadi mungkin itu yang membuat orang penasaran, apa sih di balik pesantren itu? Iya, betul. Kok selama ini cuma dengarnya kabar ini, kabar itu, tapi nggak pernah tahu. Nah, awalnya itu dimulai sebetulnya juga dari obrolan saya dengan istri saya. Istri saya orang Jakarta, nggak tahu pesantren, tapi tiap hari suka saya ceritain, dulu di pesantren kayak gini loh, kita kalau main bola itu komentatornya bahasa Inggris, bahasa Arab. Dia bilang, di pesantren boleh bahasa Inggris ya? Ya boleh dong. Tapi sempat ragu nggak sih? Karena kan kalau ngomongin pesantren tuh terdengar agak segmented gitu. Sebetulnya di awal menulis saya nggak terlalu peduli dengan pasar ya. Saya lebih peduli dengan cerita saya. Dan cerita saya ini mungkin juga ada semacam membalas jasa guru-guru saya. Ada sebuah misi yang diperkenalkan oleh kiai saya dulu di Gontor. Ini diambil dari hadis Rasul ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya orang yang terbaik itu di dunia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, saya di saat-saat tahun-tahun mulai menulis novel itu saya dalam posisi galau itu sebetulnya. Galau karena merasa so what gitu, udah kerja nyaman, sekolah udah pulang dari Eropa, dari Amerika. Ada titik kemudian saya berpikir, iya ya, saya belum melakukan apa yang dinasihatkan oleh guru saya ini. Dan saya dalam pencarian waktu itu apa yang bisa saya lakukan supaya lebih lagi nih kemanfaatan diri. Dan saya ingat saya bisa nulis. Ya udah, saya pikir mungkin dengan menulis. Dan ini ada satu kata yang sangat menarik dari karya Bang Fuadi ini adalah bahwa kata itu lebih tajam dari peluru. Sebuah senjata atau peluru ditembakkan ke orang, orang bisa mati. Tapi sebuah tulisan kalau diterbitkan dan dibaca oleh seseorang, itu ibaratnya tulisannya masuk ke kepala orang, seperti ditembakkan ke kepala orang. Dan dia tidak berhenti di waktu itu. Dia akan bisa dibaca lagi, 10 tahun, 1000 tahun masih bisa. Salah satu yang saya suka terkenang adalah ketika 3 tahun yang lalu saya dihubungi oleh seorang profesor di California, di University of California di Berkeley, salah satu kampus terbaik di Amerika. Dia bilang, could you come to our campus? Mau nggak datang ke kampus kami? Saya bilang, ngapain? Just telling your story. Ceritain aja cerita novel Anda. Saya bilang, apa hubungannya? Dia bilang, you know what? Kami udah make buku Anda sebagai buku wajib di 2 mata kuliah. Wow. Bagi saya kaget banget lah, novel kok bisa nyampe ke sana gitu ya. Yang udah versi Inggrisnya, ada versi Inggris The Land of Five Towers. Tidak banyak tingkah orangnya. Emang tekun dalam pengertian nyingkuk, istiqomah dengan keilmuan, istiqomah dengan pelajaran, istiqomah dengan buku. Cukup cerdas ya orangnya juga, dan pembelajar betul. Fuadi itu sering minta majalah-majalah yang dikirim dari luar negeri, kemudian dibaca betul. Jadi kan wawasan luarnya jauh lebih luas. Dan selain itu ada karya yang menurut saya ini berbeda dari yang lain, terobosan baru ya. Ini ada bertualang ke 5 benua dan ini merupakan buku mewarnai. Beda dari yang lain novel, kalau ini buku mewarnai, tapi di belakangnya juga ada foto-fotonya dan ceritanya. Ini kenapa buku mewarnai sih, Bang? Dari dulu tuh saya sama istri senang backpacking ya. Kita mungkin udah ke 43 negara sekarang. Nah, backpacking itu banyak cerita, banyak tips. Kita waktu itu bilang kita bikin yuk buku, tapi nggak jadi-jadi. Dia sibuk, saya sibuk gitu. Nah, tiba-tiba istri saya pulang dari kantor bawa buku mewarnai.
terus sibuk mewarnai kayak anak TK gitu. Saya bilang, apaan sih itu buku mewarnai? Dia bilang, ini loh, ini buku yang lagi tren sedunia, buku mewarnai untuk orang dewasa. Jadi coloring for adult itu di dunia lagi hit banget gitu. Saya pikir, loh, ini cocok nih, buku traveling kita kombinasikan dengan mewarnai hasil foto-foto kami selama traveling. Akhirnya semua foto kita kurasi, kita kasih ke ilustrator, dan di belakangnya kita bikin travel note. Iya, Bang, kalau bisa dibilang nih, Abang bukan traveler biasa. Karena kalau orang biasanya traveling, bisa bilang, iya cari pengalaman. Tapi Abang nggak cuma cari pengalaman, Bang. Tapi Abang cari ilmu. Karena kenapa? Orang dapat beasiswa nggak 1, nggak 2, nggak 3. Ini Abang 10 di berbagai benua. Kenapa termotivasi untuk keliling dunia, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan beasiswa gitu? Jadi ada sebuah belief di saya, dari kecil, bahwa ternyata kita itu bisa belajar kemana aja kalau kita mau. Nah, waktu saya nyampe di Gontor itu lebih diperkuat lagi. Guru-guru saya ada di Gontor, anak kampung juga, tamatnya dari Cambridge, dari Al-Azhar, dan dia ada di depan saya, bisa saya pegang gitu. Oh, ternyata bisa ya gitu. Jadi belief itu semakin kuat. Dan kebetulan di Gontor banyak siswa asing. Ada yang dari Australia, Malaysia, Singapura, Gambia, Suriname, Amerika, Rusia. Dan itu bikin saya pikir, iya ya, kita itu boleh kok belajar jauh, orang datang jauh, masa kita nggak boleh? Nah, belief itu kemudian membuat saya bercita-cita, saya ingin belajar kemana aja. Jadi dulu guru saya bilang, anggap aja dunia ini rata untuk kalian jalani untuk belajar. Yang penting ada semangat belajar. Dan kebetulan saya senang belajar. Terima kasih sekali Bang Ahmad Fuadis untuk berbagi bersama Satu Indonesia saat ini. Dan mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah manjada-manjada tadi ya. Jika kita ingin mencapai mimpi, tentu semangatnya juga harus sekuat keinginannya. Dan doanya juga kuat. Dan doanya juga. Iya. Demikian Satu Indonesia kali ini. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kami ajak bincang-bincang? Ikuti terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Sheila Purnama, sampai jumpa. Terima kasih.